Pertama, Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Monera adalah: 1. Bersel 1 atau uniseluler. 2. Selnya tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. 3. Berkembang biak dengan membelah diri. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera adalah bakteri. Halo sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan Kelas Sains. Klik like and subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelas Sains. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengemukakan tentang sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari 1. Kingdom Monera, 2. Protista, 3. Fungi atau jamur, 4. Plantae atau tumbuhan, 5. Kingdom Animalia atau hewan. Pertama, Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Monera adalah: 1. Bersel 1 atau uniseluler. 2. Selnya tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. 3. Berkembang biak dengan membelah diri. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera adalah bakteri, dan alga biru. Kedua, Kingdom Protista. Cirinya sudah mempunyai membran inti atau eukariotik. Protista dibagi menjadi 3. Pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Contohnya amuba. Kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Contohnya chlorella yang banyak digunakan sebagai sumber makanan alternatif. Ketiga, protista mirip jamur. Contohnya Myxomycota atau jamur lendir. Ketiga, Kingdom Fungi atau jamur. Ciri-ciri jamur yaitu: pertama, tidak dapat berfotosintesis karena tidak punya klorofil. Kedua, bersifat saprofit. Ketiga, bersifat eukariotik. Contohnya Rhizopus oligosporus atau jamur tempe. Keempat, Kingdom Plantae atau Kingdom Tumbuhan. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3. Pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut.
Kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Bryophyta atau tumbuhan lumut mempunyai ciri-ciri merupakan tumbuhan tidak berpembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, hidup di tempat-tempat yang lembab, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dengan gametofit dan fase vegetatif dengan sporofit. Contohnya adalah lumut tanduk. Kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya termasuk tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif sporofit dan fase vegetatif gametofit. Contohnya pakis. Ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibedakan menjadi dua, yaitu Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan Angiospermae dibedakan lagi menjadi dua, yaitu Monocotyledone dan Dicotyledone. Monocotyledone atau monokotil mempunyai ciri-ciri jumlah kotiledonnya 1, berakar serabut. Pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh membesar. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Contohnya padi. Kedua, Dicotyledone atau dikotil. Ciri-cirinya jumlah kotiledonnya 2, berakar tunggang. Batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar. Bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Contohnya pohon mangga. Kelima, Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia dibedakan menjadi 2, yaitu Invertebrata yang masuk ke dalamnya contohnya bintang laut, dan vertebrata. Contoh yang masuk ke dalam vertebrata adalah ikan. Invertebrata dibagi menjadi 8. Pertama, Porifera. Kedua, Coelenterata. Ketiga, Platyhelminthes. Keempat, Nemathelminthes. Kelima, Annelida. Keenam,
moluska. Ketujuh, Echinodermata. Kedelapan, Arthropoda. Vertebrata dibedakan menjadi 5. Pertama, Pisces atau ikan. Kedua, Amphibia atau amfibi. Ketiga, Reptilia atau reptil. Keempat, Aves atau burung. Kelima, Mamalia.